الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para peserta yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita bisa berkumpul untuk memulai program pelatihan khatib satu hari. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para penerusnya. Pertama, saya mengucapkan selamat datang di komplek Masjid Raya Al-Insan. Ini ruangan meeting disebutnya, ruang meeting, sehingga berbagai kegiatan yang sifatnya rapat, pelatihan dilakukan di tempat ini. Beberapa waktu yang lalu diselenggarakan pelatihan servis AC, sehingga orang-orang yang tidak punya pekerjaan, nggak punya keterampilan, itu dibikin pelatihan itu sehingga mereka bisa memperbaiki, mencuci AC, merawat AC. Teori dan praktek. Prakteknya langsung bersihin AC yang di masjid ini. Pernah diadakan pelatihan bikin sabun. Baik. Nah, Khairul Ummah bertempat di kantornya di Serambi Masjid sebelah sana. Kalau kursus pelatihan di ruangan ini. Kalau lagi ada kegiatan yang bersamaan dipakai juga tempat ini, kita pelatihannya di ruang masjid. Kegiatan ini diselenggarakan sifatnya kadang-kadang. Kalau yang rutin itu kami selenggarakan dalam bentuk kursus dakwah. Kursus dakwah itu selama 12 kali pertemuan, setiap Sabtu jam 13 sampai jam 17, teori dan praktek. Banyakan prakteknya, 70% praktek. Karenanya ini sifatnya pengantar, pemula, sehingga bagus kalau nanti dilanjutkan dengan ikut kursus dakwah. Angkatan 61 nanti bulan November, September, November, awal November. Sekarang sedang berlangsung angkatan 60, akhir September akan selesai, kemudian akhir Oktober selesai, kemudian November dimulai. Nanti diinformasikan. Baik, karena orang nanya, emang mengikuti pelatihan khatib sehari doang bisa jadi khatib? Saya bilang yang penting udah dimulai belajarnya. Kalau soal bisa mah relatif. Karena yang namanya latihan itu kan perlu beberapa kali. Malah kalau main sepak bola, besok mau main juga masih latihan gitu. Latihan terus kalau sepak bola itu. Begitu juga sebenarnya orang mau bisa khutbah itu harus banyak belajar. Kita mulai belajar itu sekarang. Kita tidak pakai seremonial,
mau undang gubernur belum dipilih. Presiden belum bilang Iya, presiden belum bilang. Jadi kita langsung aja mulai. Kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita ini akan berlangsung sampai jam 17. Jam 17, jam 5. Ada yang nanya, kalau saya datangnya jam 12.30 dan 13 bisa nggak Pak Ustadz? Saya bilang nggak bisa. Jadi ada orang mau ikut tapi datangnya nanti habis zuhur. Ya saya bilang nggak bisa, karena teorinya, materinya malah pagi, habis zuhur tinggal praktek. Jadi kita tahapannya satu, ada materi, hanya jawab dari sekarang sampai zuhur. Nanti sholat zuhur, makan, kita mulai lagi jam 13, yaitu praktek. Semua peserta praktek. Emang cukup waktunya? Cukup, kan praktek kita bagi kelompok. Jadi semuanya kebagian. Jangan menghindar dari praktek. Ya, kalau main bola ya mesti tendang, mesti lari. Ya, kalau mau belajar khutbah ya mesti tampil berkhutbah. Sehingga beberapa kemarin saya sudah kirim contoh mukadimah. Gak tahu dibaca apa enggak? dibaca Pak. Ya, supaya baca dengan lancar. Jadi nanti kita praktek semua, dibagi kelompok. Nanti dari kelompok itu dipilih satu orang yang menurut antum bagus, baik. Kan waktu kita memperhatikan orang praktek, kita bisa menilai kan? Kita bisa menilai ini dia bagus atau tidak. Yang bagus dipilih. Nah, misalnya 3 kelompok, berarti dipilih 3 orang, satu orang. 3 orang itu nanti kita tampilkan sama-sama di sini. Pleno. Kalau rapat namanya pleno, semuanya hadir. Kalau anggota DPR disebutnya paripurna. Kalau organisasi biasanya disebut pleno. Paripurna. Karena paripurna nggak quorum, akhirnya nggak jadi itu undang-undang disahkan. Jadi nanti 3 orang kita tampilkan untuk praktek yang kedua. Setelah itu nanti kita bisa tanya jawab bebas, konsultasi yang berkaitan dengan ceramah atau khutbah. Saya menulis buku khutbah itu sebenarnya ada 8 buku khutbah. Cuma yang 2 ini habis. Nomor 7 sampai 8 itu habis, belum dicetak ulang. Ada 52 khutbah Jumat. Jadi isinya ini 2 poin. Nah, judul pokoknya 2 poin dalam 52 khutbah Jumat. Jadi buku ini setiap judulnya membahas 2 poin. Kalau yang dibagikan ke Bapak tuh 3 poin. Jadi setiap judulnya 3 poin. 3 bahaya menunda amal. Nah, misalnya 3 poin. Kalau ini 4 poin. Nomor 3, 4 poin dalam 52 khutbah Jumat. Ini materi khutbah Jumat setahun. Materinya variatif. Ini khutbah Jumat sistematis. Ada yang 2 poin, 3 poin, 4 poin, 5 poin. Ini buku terbaru khutbah Jumat. Wahai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman itu membahas ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu
hai orang-orang yang beriman. Itu ada 89 ayat. Jadi isinya ada 89 materi khutbah yang membahas ya ayyuhalladzina amanu. Itu buku khutbah. Buku-buku lain bisa dilihat di situ. Bagaimana khutbah yang menarik? Ini kita mau bicarakan lebih dulu. Karena ada orang khutbahnya tidak menarik. Ngantuk. Ya. Khotibnya ngantuk. Salat Jumat sebagai bagian dari ubudiyah. Jadi salat Jumat itu peribadatan ubudiyah. Amat penting. Begitu penting itu salat Jumat. Sampai-sampai ada surat namanya surat Al-Jumu'ah. Hukumnya wajib kecuali bagi orang yang uzur itu misalnya sakit yang menyebabkan dia nggak bisa pergi ke masjid, maka dia boleh tidak sholat Jumat. Atau dia safar menempuh perjalanan jauh, naik kereta, naik pesawat, naik bis keluar kota ke daerah, itu namanya safar. Boleh dia tidak Jumat. Musafir orangnya, safar perbuatannya. Karenanya ibadah ini strategis, sangat strategis. Kenapa? Diikuti oleh semua jamaah. Makanya semua tempat sholat Jumat itu penuh, gitu. Diikuti oleh semua jamaah. Masjid-masjid penuh, bahkan tidak mampu menampung jamaah, sehingga ada yang sholatnya di luar. Kiblatnya nggak ke sana. Wah, itu jamaah sampai keluar lagi jalan raya, maka jalan raya ditutup. Ada tuh masjid-masjid yang kalau hari Jumat harus menutup jalan raya. Di Buncit Raya tuh ada tuh. Di Buncit Raya ada masjid yang menutup jalan, disisakan jalur busway. Jadi kalau hari Jumat itu udah biasa itu nutup jalan. Jadi diikuti oleh semua jamaah. Kalau pengajian jamaah semua ikut nggak? Kalau pengajian semua jamaah ikut nggak? Enggak. Pengajian sedikit. Sholat jamaah 5 waktu aja sedikit. Tapi kalau Jumat banyak, semua jamaah ikut. Anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, semua ikut. Terus berlangsung dalam waktu yang sama, nggak punya pilihan waktu. Beda kalau di gereja ada kebaktian pagi, kebaktian siang, kebaktian sore, malam. Kalau Natal begitu juga, hari Paskah begitu juga. Tapi kalau Idul Fitri pagi semua, nggak ada Idul Fitri habis zuhur, semuanya pagi. Ketika matahari sudah terbit, nggak ada yang habis subuh langsung, nggak. Tunggu matahari terbit, bahkan agak meninggi sedikit. Jadi waktunya sama. Kalau Jumatan itu di waktu zuhur waktunya sama.
nggak ada pilihan. Meskipun pada waktu COVID itu ada juga yang mengadakan sholat Jumat shift 2, ya, shift 1 jam 12, shift 2 jam 12.35 waktu COVID. Berjarak ya ini. Karena masjidnya tidak menampung jamaah, orang harus jaga jarak. Ya, kalau jaga jarak berarti maksimal cuma bisa menampung 50% dari kebiasaan, sehingga diadakan shift 2. Ada yang begitu di kantor-kantor terutama. Sedangkan kalau di masyarakat waktu itu bukan shift 2, tapi musola ngadain Jumatan. Musola ngadain Jumatan. Ada 2 tahun yang ngadain Jumatan. Akhirnya apa? Ya udah terusin aja. Musola diterusin sholat Jumat. Akhirnya musola itu diresmikan jadi masjid. Ada yang begitu. Pernah itu saya khutbah Jumat di masjidnya kecil. Saya bilang ini masjid, iya. Sekarang udah jadi masjid. Tadinya musola biasa. Cuma karena COVID kita ngadain sholat Jumat sendiri, ya akhirnya diterusin aja jadi masjid. Itu namanya berlangsung dalam waktu yang sama. Seluruh jamaahnya suci, yaitu sudah berwudu. Semua jamaahnya suci. Kalau sekarang masih pada wudu kan? Ada yang wudu, ada yang tidak. Seandainya kita sudah berwudu, lalu misalnya kentut, keluar nggak? Keluar untuk wudu lagi nggak? Enggak. Kita nggak keluar wudu. Karena apa? Ya nanti aja zuhur sekalian. Tapi kalau Jumatan lagi khutbah berlangsung dia kentut, dia keluar. Kenapa? Karena habis khutbah selesai langsung sholat. Jadi seluruh jamaahnya suci. Jarang-jarang atau boleh dibilang hampir tidak ada majelis taklim, ceramah yang jamaahnya semuanya dalam keadaan berwudu. Cuma Jumat doang. Tapi sholat Jumat ini juga ada kendalanya. Ibadah Jumat ini ada kendalanya. Nah, tidak semua jamaah antusias. Bagaimana bentuk jamaah tidak antusias? Datangnya terlambat. Saya ini sudah berkhutbah sejak mahasiswa sampai sekarang. Jadi udah lama juga saya nggak dengerin khutbah. Karena dia cuma khutbah terus. Pernah juga mau dengerin khutbah nggak jadi. Karena diminta secara mendadak untuk berkhutbah. Tadinya saya mau dengerin khutbah. Itu kejadiannya waktu itu di Jambi. Di Jambi saya diundang 3 hari pelatihan manajemen masjid. Tempatnya 3 lokasi. Hari Kamis itu kan di Jambi ada 300 masjid. 300 masjid itu dibagi 3 zona. Satu zona 4 kecamatan, satu zona 4 kecamatan, satu zona 4 kecamatan. Nah, zona 1 hari Kamis. Nah, zona 2 hari Jumat. Itu tempatnya di Masjid Raya Al-Falah yang dikenal dengan Masjid 1000 tiang. Karena itu masjid tiangnya banyak, meskipun nggak 1000, tapi kalau yang banyak disebut 1000. 1001 masalah.
sampai dengan acara diistirahatkan untuk sholat Jumat, nggak ada permintaan kepada saya untuk berkhutbah. Ya saya senang aja, berarti saya mau dengerin khutbah nih hari ini. Saya duduk di sebelah kanan dari mihrab, agak ke kanan. Kira-kira setengah 12 itu khatib yang bertugas melihat saya, dia menghampiri saya. Pak Ustadz, mumpung Pak Ustadz ada di sini, Pak Ustadz yang khutbah ya. Ini jadwal saya nih sekarang. Jangan, saya mau dengerin khutbah. Gak apa-apa Pak Ustadz. Enggak, jangan. Antum aja. Akhirnya ya sudah, saya tetap di situ. Si imam ini di dekat mihrab. Kemudian pengumuman, biasa kan ada pengumuman hari Jumat itu, laporan keuangan, kegiatan macam-macam. Di antaranya khotib hari ini disebutlah imam itu, disebut itu. Wah, aman saya, nggak jadi nggak khutbah ya. Udah disebut namanya kan? Tapi nggak menghindar kan? Hah? Nggak menghindar kan? Iya, bukan menghindar maksudnya. Sesudah selesai pengumuman, itu gubernur masuk. Gubernur masuk. Gubernur nanya sama pengurus masjid, siapa khotib? Ya imam kita yang biasa di sini, sesuai dengan jadwal. Saya dengar ada ustaz dari Jakarta. Iya, ada ustaz dari Jakarta. Minta dong beliau, ada di sini. Minta beliau. Mumpung lagi ada di sini. Kalau ustaz yang biasa kan udah biasa. Kira-kira begitulah. Itu pengurus masjid nemuin saya. Ustaz, Pak Gubernur minta Pak Ustaz aja yang khutbah. Saya nggak bisa mengelak kalau begitu. Ya. Akhirnya saya minta pindah dulu ke tengah, ke mihrab, dekat mihrab. Ya sudah, akhirnya saya khutbah. Itu judulnya tidak jadi mendengarkan khutbah. Jadi seumur-umur saya berkhutbah sampai sekarang itu tidak pernah mengalami di tempat saya berkhutbah itu ketika saya naik mimbar jamaahnya udah duduk 100%. Itu tidak pernah alami. Selalu ada orang yang datang terlambat. Coba aja perhatikan. Masjid pasang kamera CCTV nggak? Pakai pasang kamera CCTV. Buat apa itu pasang kamera CCTV? Buat nyari maling, kotak amal. Mestinya itu kamera kan ada videonya tuh. Videonya dibuka, jangan karena ada maling kotak amal. Hari Jumat sore coba dibuka itu videonya, rekaman kamera CCTV. Ini orang baru datang ke masjid padahal khotib sudah naik mimbar. Ini orang baru nyampe ke masjid padahal khutbah sudah 10 menit. Ini orang baru nyampe padahal khutbah tinggal baca doa. Nah itu selalu ada yang begitu. Saya nggak tahu lagi ada yang jadi masbuk apa enggak kalau sholat Jumat. Ketinggalan rakaat. Itu kan mesti dievaluasi oleh pengurus masjid. Tapi pengurus masjid tidak pernah rapat membicarakan masalah itu. Nggak pernah ya? Selama ini sih. Ya. Mestinya dievaluasi. Mengapa jamaah kita terlambat datang dalam ibadah Jumat?
Padahal terlambat datang ibadah Jumat itu tidak ditolerir. Kalau sholat 5 waktu terlambat jadi masbuk masih ditolerir. Tapi kalau Jumat enggak ditolerir, sehingga malaikat tidak lagi mencatat. Kan kalau hari Jumat disebutkan dalam hadis, malaikat itu berdiri di pintu-pintu masjid. Siapa masuk dicatat, dicatat sesuai dengan tingkatan pahalanya. Tapi kalau khotib sudah naik mimbar, malaikat tutup buku. Dia tidak lagi mencatat siapa yang datang sesudah itu. Jadi berapa banyak jamaah kita agak kecatat sama malaikat, karena datangnya terlambat dulu. Baik, ini terlambat. Lebih parah yang terlambat itu khotib. Khotib datang terlambat, sehingga ada jamaah nanya, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya di masjid kita ini Jumat kemarin khotibnya terlambat datang. Azan pertama sudah, sholat sunat sudah, karena belum juga datang si yang disebut Bilal itu sudah membacakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka khotib pengganti naik ke mimbar, assalamualaikum, duduk, terus azan. Biasanya tuh yang azannya 2 kali, azan kedua itu iramanya lebih cepat. Nah, pada saat azan itu si khotib yang terjamuh ini datang sampai berdiri di depan. Akhirnya yang tadi udah naik mimbar mau gantiin turun lagi. Yang ini naik, yang terjadi. Bagaimana itu hukumnya Pak Ustaz? Saya bilang ini bukan soal hukum, ini soal adab, soal etika. Itu namanya khotib nggak tahu diri. Bikin pengurus pusing juga. Khotib itu nggak tahu diri. Kalau udah terlambat ya sudah, duduk aja di belakang atau di samping. Biarlah yang menggantikan meneruskan. Nah, ada lagi berbicara saat khutbah sedang berlangsung. Kadang-kadang yang bicara itu bukan anak-anak, orang dewasa juga. Sampai pernah saya menegur, saya khutbah di Plaza Mandiri, Bank Mandiri, di kantor pusat di Jalan Gatot Subroto. Di barisan depan itu kan udah disiapkan sejadah khusus buat bos-bos. Gak ada yang berani dudukin, kecuali nanti si bos gak datang. Saya sudah mulai khutbah, itu si bos baru datang, ngambil posisi paling depan. Ketika datang, salaman. Habis salaman tegur sapa. Saya lagi khutbah ditegur sapa. Keterusan dia ngobrol. Saya hentikan ini khutbah. Saya tatap bapak itu. Pak, ini khutbah, bukan ceramah. Kalau mendengarkan ceramah ada ngobrol, masih ditolerir, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau khutbah nggak bisa. Saya perhatikan wajah-wajah orang yang hadir itu terganggu. Ini Ustaz nggak tahu apa siapa yang ditegur. Ya
saya tahu duduk paling depan ya bosan gitu. Ya khutbah saya teruskan, selesai sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, saya biasa masuk ke sekretariat. Di sekretariat itu makan, disiapkan makan siang bersama para pengurus yang lain. Saya lagi mau makan, ada yang nyeletuk, "Pak Ustadz, emang harus digituin Pak Ustadz?" Itu yang Ustadz tegur tadi itu direktur. Pak Direktur, emang harus digituin? Gak paham-paham jadi orang. Itu namanya bicara saat khutbah sedang berlangsung. Tidak boleh membaca, ya, baca buletin. Kalau sekarang baca HP, menggunakan HP. Khutbah lagi berlangsung, HP aja. Ini banyak nih foto-foto belum dilihat. Bisa jadi lagi khutbah berlangsung, dia bisnis online. Wah, ada order nih, jawab dulu nih order. Nggak boleh. Tidur, khutbah lagi berlangsung, tidur. Meskipun ngantuk, lawan rasa ngantuk. Hormati majelis ilmu, itu kan juga majelis ilmu. Hormati majelis ilmu. Kalau ngantuk, lawan, jangan tidur. Seandainya untuk mencegah ngantuk, caranya ngopi. Sebelum Jumat ngopi aja dulu. Tapi ternyata nggak jaminan juga. Begitu. Jadi ini namanya kendala sebagai bentuk jamaah tidak antusias. Kalau orang-orang tua kita dulu mau Jumatan luar biasa itu antusias. Mereka ada yang punya pakaian khusus kalau hari Jumat itu. Dipakainya Jumat doang, Jumat sama Lebaran, salat Idul Fitri. Hari-hari lain nggak pakai tuh baju, Jumat doang. Apalagi datangnya lebih awal, sehingga dulu zaman saya masih kecil, usia SD, itu setengah 12 masjid udah penuh. Kenapa saya ingin jadi khotib? Kenapa saya harus bisa khutbah? Itu terinspirasi dari kejadian itu. Saya ingin asli Pondok Pinang, Kebayoran Lama. Saya kalau sholat Jumat itu duduk di saf keempat, saf kelima, di tengah, sejajar dengan mimbar. Waktu itu jadwal khutbah itu Haji Muhammad Ali yang jadi khotib. Haji Muhammad Ali. Haji Muhammad Ali datangnya terlambat. Terlambat itu bukan udah jam 12, bukan. Setengah 12 lewat. Tapi kan masjid udah penuh. Dia merasa tidak etis untuk masuk ke depan, apalagi itu masjid nggak ada pintu depan kan, pintunya samping atau belakang, nggak ada pintu depan kuburan. Karena udah penuh ya sudah, dia duduk aja di belakang. Waktunya tiba, itu karena Haji Ali nggak kelihatan, akhirnya naik ke mimbar Haji Abdurrahman. Haji Abdurrahman itu kalau khutbah pakai bahasa Arab saja. Ya kalau pakai bahasa Arab saja, dia mesti pakai buku, mesti pakai teks. Nah
mimbar dia. Biasa kan assalamualaikum, kemudian duduk. Ketika azan sedang berlangsung, udah duduk, dia merogoh-rogoh kantong bajunya. Nggak ada buku di mimbar itu dia cari-cari. Di situ kan ada Quran, di sini ada buku, ada. Ternyata buku khutbah nggak ada. Azan selesai, mestinya kan dia mulai berkhutbah. Nggak bisa dia mulai khutbah. Kenapa? Nggak ada bukunya. Akhirnya dia nanya, kan di sini ustaz-ustaz juga yang bisa khutbah juga. Ada yang bawa buku khutbah kan? Nggak ada. Khotib-khotib imam ini ada ketuanya, ada koordinatornya. Istilah sekarang kalau di Istiqlal itu imam besar. Ketua Dewan Imam itu bertanya jadinya diri dia, emang ini giliran siapa? Giliran Haji Ali. Coba panggil, ada nggak? Haji Ali? Nyaut dia, ada. Kasih jalan, suruh masuk. Masuk Haji Ali. Haji Abdurrahman turun, Haji Ali naik. Di situ saya terinspirasi. Masa khutbah nggak ada bukunya nggak bisa? Saya mesti bisa. Nah begitu. Baik. Yang kedua, kotak infak beredar saat khutbah berlangsung. Ini efek dari jamaah terlambat itu tadi. Khutbah dimulai, kotak dimulai. Mestinya itu kotak udah selesai sebelum khotib naik mimbar. Ini sering kotak baru mulai. Semuanya mau datang. Nah, habis bagaimana ngedarinnya Pak Ustaz? Jamaahnya belum pada datang. Ya seadanya orang aja mulai edarkan. Maka orang tua dulu itu kan nggak bawa dompet. Orang-orang tua dulu nggak bawa dompet, dia pakai sarung atau pakai gamis. Yang sudah pergi haji pakai gamis. Kalau sekarang kan belum pergi haji udah pakai gamis. Nggak apa-apa. Itu kan gamis pakaiannya orang Arab. Orang Arab begitu, pakai gamis, pakaian sehari-hari. Nonton bola juga pakai gamis tuh. Kita kalau pakai gamis, wah ini kiai haji gitu. Nah, jadi mestinya kotak sudah selesai beredar. Orang tua dulu meskipun nggak bawa dompet, dia sudah masukkan uang ke sakunya atau di pecinya nih di sini, masukkan uang tuh, sehingga nanti kalau dulu bukan kotak, orang yang bawa kantong, nah, itu dia langsung angkat pecinya, ambil ini uang, kasih. Emang niat itu namanya, niat berinfak. Kalau kita kan nggak niat infak, kalau nggak jalan ke kotak nggak infak. Jadi kalau bapak pengurus masjid, pastikan hari Jumat kotak sudah selesai beredar sebelum khotib naik mimbar. Kan itu mengganggu. Tapi pada dasarnya boleh atau enggak sih sebenarnya? Enggak boleh. Oh, maksudnya enggak boleh ada kegiatan pada saat Enggak boleh ada kegiatan. Sekarang ini fokus dengerin khutbah. Jangan ada kesibukan lain. Ngomong sekata aja nggak boleh. Padahal cuma sekata tuh ngomong, nggak boleh. Kotak beredar. Kadang-kadang ada yang ngantuk, dicolek ke sebelah, mas kotak tuh. Yang ketiga,
tema khutbah belum tersusun. Selama ini materi khutbah itu terserah khotib. Kadang temanya cocok, kadang tidak, karena memang belum disusun. Bisa jadi ada pengulangan. Memang tuh khotib pada pakai buku saya, diambil aja dari buku saya. Tuh khotib membahas 3 bahaya menunda amal. Cuma berikutnya 3 bahaya menunda amal. Pak Ustadz, itu tema udah dibahas tuh cuma kemarin. Sama 3 bahaya menunda amal. Ya, bukunya. Iya, saya ngambil dari buku Ustadz Ahmadiyah. Ustadz kemarin berarti ngambil dari situ juga tuh. Apalagi kalau musim-musim tertentu, misalnya Ramadan, 2 Jumat sebelum Ramadan udah dibahas tuh kutiba alaikumusiyam. Selama Ramadan dibahas lagi kutiba alaikumusiyam. 2 Jumat sesudah Lebaran masih kutiba alaikumusiyam. 8 kali itu disampaikan dalam khutbah. Belum lagi ceramah tarawih, belum lagi acara buka puasa bersama, belum lagi kuliah subuh. Jadi temanya disusun mestinya oleh pengurus. Kalau pengurus tidak bisa menyusun, minta kepada khotib. Pak Ustadz jadwalnya tanggal 3 Januari, temanya apa Pak Ustadz? Ya nanti aja kalau udah dekat-dekat. Sekarang mau disusun Pak Ustadz. Ustadz tuh mau menyampaikan tema apa? Begitu caranya. Saya suka khutbah di Masjid Al-Latif Pasar Raya Blok M. Itu biasanya kalau saya khutbahnya Jumat depan, sekarang ini udah dimintai tema untuk diumumkan nanti. Jadi dia temanya disusun sebulan. Bukan dia nyusun, dia minta tema kepada Ustadz. Begitu. Yang keempat, khotib terlambat atau tidak datang, cadangannya tidak ada. Ini kendala Jumatan ya. Khotibnya terlambat, cadangan tidak ada. Maka pengurus masjid wajib menyiapkan cadangan khotib. Saya berani bilang wajib. Malah yatimul wajib ila bihi bahwa wajib. Apa-apa yang kewajiban itu mesti ada, itu ya mesti ada, itu wajib. Karena tidak sah kalau tidak ada hal itu. Sholat itu sah kalau orangnya wudhu, maka wudhu jadi wajib gitu. Kalau orang main sepak bola itu berapa? 11. Sintayong bawa pemain bola berapa? 23, 24 sesuai dengan ketentuan. Tidak pernah ada tim sepak bola berangkat dengan 11 orang meskipun disebut kesebelasan. Nggak pernah ada. Minimal 22. Penjaga gawang aja 3. Coba dipasang 3-3-nya, nggak kalah kali. Begitu. Masa di masjid cadangan khotib 1 aja nggak ada? Ini namanya ngurus masjid tidak profesional, ngurus masjid tidak serius. Cadangan aja nggak ada. Saya nih kalau mau khutbah targetnya
jam 11 saya udah nyampe. Sering tak ketemu siapa-siapa tuh jam 11 nyampe. Pengurus nggak ada, marbotnya pulang dulu. Marbot kan biasanya bersih-bersih gitu, rapi-rapiin, udah selesai pulang deh, mandi dulu, ganti pakaian. Kenapa pulang mandi dulu? Oh, di masjidnya nggak ada kamar mandi. Maksudnya masjid ada kamar mandi. Tapi kalau saya ketemu sama pengurusnya senang. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah nyampe. Saya Pak Ustadz kalau khotib setengah 12 belum juga nyampe, saya bisa jantungan Pak Ustadz. Ya saya ngerti karena nggak ada cadangan. Coba kalau ada cadangan, santai pengurus tuh. 5 menit lagi dipastikan khotib nggak datang, pengurus tenang. Kenapa? Karena ada cadangan. Itu pentingnya cadangan itu. Cuma yang nggak tenang cadangannya. Waduh, gue juga belum siap sebenarnya. Masa cadangan belum siap? Cadangan mestinya udah siap. Siap banget. Pakaiannya rapi, materi khutbah udah dia kuasai, duduk paling depan, begitu. Berdoa ya. Kalau perlu berdoa, mudah-mudahan tidak datang. Masa bercadangan dulu. Begitu. Tempat sholat yang kurang memadai, itu juga kendala. Ada masjid-masjid, apalagi sholat-sholat Jumat yang berlangsung di gedung-gedung, itu kadang tempatnya tidak memadai. Ya, gedungnya keren, tempat sholat Jumat di tempat parkir, pengap, panas. Saya udah pakai baju safari, di tempat parkir, basement, ada blower AC, panas. Sound system yang kurang baik, speaker kurang bagus. Kalau speaker sih sebenarnya bagus, harganya mahal, cuma menatapnya yang kurang bagus, sehingga suara ustadz berkhutbah itu nggak jelas, nggak nangkep. Kenapa? Ya banyak faktor. Di antaranya posisi speaker itu berhadap-hadapan. Speaker ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Tabrakan suaranya, memantulkan suara. Padahal speaker itu harusnya malah ada kedap suara. Kalau di studio itu kan ada kedap suara. Di temboknya itu ada pelapis ya, busa-busa ya. Nah, kalau di masjid itu sebenarnya karpet itu meredam suara. Banyaknya orang meredam suara. Ini sound system. Itu ada kajian tersendiri tentang itu. Waktu yang sangat terbatas karena jadwal kerja. Ya maka efektifnya khutbah Jumat ya 20 menit maksimal. Nah sekarang bagaimana khutbah yang menarik? Pertama, khotib berpenampilan yang rapi dan sopan. Penampilannya rapi, sopan, itu enak dilihat orang. Penampilannya enak dilihat orang, itu namanya rapi. Kalau sopan memenuhi standar kesopanan. Sekalipun rapi,
pakai sarung atau pakai celana panjang, pakai kemeja, pakai jas, mungkin pakai dasi, tapi nggak pakai peci. Nah, itu namanya tidak memenuhi standar kesopanan, nggak pakai peci. Atau pakai peci, pakai sarung atau pakai celana panjang, tapi bajunya lengan pendek, itu namanya tidak memenuhi standar kesopanan. Bukan soal sah nggak sah, tapi soal pantas nggak pantas. Khotib menguasai materi dakwah. Jadi kalau kita mau berkhutbah, kita harus menguasai materi dakwah. Tentang apa. Maka Bapak ikut acara ini bayar 300.000 dapat buku. Itu materi dakwah. Bukunya 125.000 itu harganya. Dapat buku, dapat makan, dapat kopi, dapat kue. Mahal apa enggak? Kalau saya yang penting kegiatan jalan, berjalan. Kalau dana nggak ada dari mana-mana, cuma dari Bapak aja. Nah, materinya itu singkat, untuk durasi waktu maksimal 20 menit. Padat, meskipun singkat, padat, ada kadar keilmuannya. Ibarat sayur asem itu ada pepayanya, ada jagungnya, ada nangkanya, ada melinjonya, ada oncomnya, lengkap. Itu namanya padat. Jangan saya rasa kuah doang. Sistematis itu urutan pembahasannya teratur. Ibarat orang menempuh perjalanan, itu ada rute perjalanan. Rutenya lewat mana? Kemana sampai gitu. Jangan muter-muter. Orang bingung. Ibarat naik mobil, ini kita mau kemana sih Pak? Mau ke Bandung. Lah ke Bandung kenapa jadi lewat Serang? Bisa juga Pak. Ya bisa juga. Mau lewat Ujung Genteng juga. Cuma kenapa jadi ke sana? Itu namanya tidak sistematis. Variatif. Materi khutbah itu variatif. Buat orang yang sering berkhutbah, sering berceramah, dia mesti punya materi yang banyak. Jangan 2 bulan yang lalu khutbahnya bahaya menunda amal. Sekarang bahaya menunda amal. 4 bulan yang lalu bahaya menunda amal. Itu namanya tidak variatif. Masa temanya sama? Ayat tentang bahasan tentang puasa aja, misalnya di bulan Ramadan tentang puasa, itu aja harus beda-beda tuh. Tema pembahasannya beda meskipun tentang puasa. Misalnya apa? Oh, puasa generasi terdahulu. Bagaimana orang dulu berpuasa? Orang dulu berpuasa itu beda sama kita. Makanya puasa kita jauh lebih ringan dibanding puasanya orang dulu. Orang dulu itu puasa, sebut saja misalnya Nabi Daud dan umatnya, itu puasanya 6 bulan dalam setahun. 6 bulan dalam setahun. 6 bulan itu bukan dari bulan 1 sampai bulan 6.
atau bukan dari bulan 7 sampai bulan 12, tapi sepanjang tahun. Caranya diselang-seling, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, terus begitu. Nabi Daud puasa gak ada lebarannya. Kita belum puasa udah pada mikirin lebaran. Itu namanya beda, variatif. Makanya saya bantu tuh para khotib dengan menulis buku. Ada 8 judul buku khutbah. Kalau satu buku khutbah itu ada 52, ada 54 temanya itu. Bahkan ya ayyuhalladzina amanu itu 89 tema. Itu kan berarti ada 500 tema khutbah, 8 buku itu 500 tema khutbah, belum buku-buku yang lain. Cuma sayangnya Ustadz nggak mau beli juga. Maunya PDF. Baik. Materi dicatat dengan baik. Kalau kita mau khutbah, catat. Bedakan antara teks dengan catatan. Ini banyak khotib teks, menggunakan teks. Kalau menggunakan teks itu cenderung tidak menarik. Tekstual, semua dibaca, matanya menghadap ke teks. Sampai kadang-kadang menyapa jamaah baca juga. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Mestinya kan itu matanya ke sana, ke jamaah. Tapi kenapa jadi ke sini? Itu namanya terlalu tekstual. Mestinya kalau menyapa jamaah matanya ke jamaah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Baru lanjutkan lagi ke teks nih gitu. Cuma pas balik lagi matanya ke sini sampai ke mana tadi? Nah, kalau dicatat poin-poinnya, dalilnya, menguraikannya, ngomong lepas, itu lebih menarik. Udah ngomong lepas, jamaah masih tidur, apalagi baca teks. Udah iqamat dulu masih tidur. Kalau kagak dicolek dia kagak bangun. Vokal dan volume suara yang keras tapi bukan berteriak. Suaranya mesti kencang, vokal tinggi, ada tinggi rendah, tapi jangan berteriak. Kalau berteriak itu namanya volumenya melebihi kebutuhan. Kita punya radio, kita punya TV, volumenya 0 sampai 10 misalnya. Pernah nggak nyetel radio volumenya 9, volumenya 8? Enggak. Kenapa? Kekencangan. Paling volumenya sampai 6. Kenapa? Cukup buat kuping kita. Kalau mau bolot volume 11 misalnya nggak kedengar. Kalau ada volume 11 gitu. Kira-kira begitu. Ini volume. Ini kadang-kadang Ustaz nggak memahami ini. Kalau khutbah, kalau ceramah, sehingga volumenya ketinggian, suaranya pecah, memekakkan telinga. Nggak nyaman orang dengerinnya. Kalau Ustaz itu yang ceramah, kuping gue pengeng. Tahu pengeng? Pokar. Ya, memekakkan telinga.
pembawaan yang serius. Nah, kalau khutbah itu pembawaannya serius, maka nanti kita gambarkan itu dalam hadis Rasul itu kalau berkhutbah mukanya itu memerah, suaranya lantang, bagaikan seseorang yang sedang marah. Bukan marah, bagaikan. Apa artinya serius? Khutbah itu serius. Kalau ceramah maulid masih bisa bercanda, kalau khutbah jangan bercanda. Kadang-kadang ada juga tuh khutbah orang sampai ger, ya, serius. Nah, terus yang keenam, tidak terlalu tekstual. Kalau dia pakai teks, pembawaannya jangan terlalu tekstual. Saya kalau khutbah Idul Fitri, Idul Adha, itu ada saat panitia minta teks. Ketika saya sudah kasih itu teks, saya datang pada hari Idul Fitri. Ketika nyampe, ternyata jamaahnya udah dikasih tuh teksnya itu. Meskipun teks udah dikasih, saya sudah siapkan, tapi pembawaan saya tidak tekstual. Nggak sama persis. Ya, saya ngomong pas saja, tapi nggak keluar dari teks itu. Bahasanya mudah dipahami, baik dari segi susunan atau dari sisi bahasa, istilah, kosakata. Kosakata yang orang tidak paham itu harus diterjemahkan. Mungkin istilah bahasa Inggris, mungkin istilah bahasa Arab. Kan bahasa Arab juga bahasa asing. Mungkin istilah bahasa daerah bagi orang daerah lain. Jangan mentang-mentang saya Betawi, saya keluarkan istilah Betawi. Yang Jawa nggak paham, yang Sunda nggak ngerti. Maka kalau saya keluarkan istilah Betawi, itu mesti saya jelaskan maksudnya. Rumah lu di mana sekarang? Di sana, Cikarang, sonoan. Itu namanya rumah lu di ujung Berung. Jadi untuk menyebut tempat yang jauh itu disebutnya oleh orang Betawi ujung Berung. Padahal ujung Berung itu nama satu daerah di Bandung. Ya mungkin dulu ada orang Betawi pergi ke Bandung. Jauh banget. Udah jauh banget itu. Ngelewatin berapa gunung itu. Jadi sesuatu yang jauh dibilang ujung. Jadi budaya. Kata Nabi ketika beliau bertanya, mau gak kalian aku kasih tahu mengapa orang dimasukkan ke dalam surga? Mau ya Rasul. Kata Rasul, ar-rajul, seseorang yazuru akhahu fi nahiyatil misri la yazuruhu illa lillahi azza wa jalla. Seseorang yang mengunjungi saudaranya di ujung Berung, di ujung negeri, maksudnya jauh. Dia tidak mengunjunginya kecuali karena Allah. Nah itu membuat orang masuk surga suka mengunjungi saudaranya meskipun saudaranya jauh. Cuma dia datang karena Allah, bukan karena yang lain. Kita datang yuk ke rumah saudara kita, memang kenapa? Ada apa? Dia kan punya banyak pohon durian. Sekarang kan lagi musim durian. Ayo, berangkat.
Karena apa itu? Karena duren, bukan karena Allah. Sampai di sana durennya habis, udah dijual, dia nyesal. Baik, ilustrasi yang menarik dalam khutbah pakai ilustrasi. Ada contoh dan kisah. Contoh, misal, itu namanya contoh. Ada kisah, cerita. Maka saya nulis buku-buku cerita, kisah. Ada 100 kisah seputar keluarga. Itu kalau lagi bicara masalah keluarga, contoh kasusnya ada di buku itu cerita. Ada buku 110 kisah seputar harta. Yang berkaitan dengan harta itu ada cerita-ceritanya. Ada beginilah seharusnya menjadi pemimpin. Itu cerita-cerita yang berkaitan dengan kepemimpinan. Ada buku Mukjizat Nabi Muhammad. Itu cerita-cerita tentang mukjizat Nabi Muhammad. Ada buku Asbabun Nuzul tematik, cerita-cerita mengapa ayat itu diturunkan. Ada buku Belajar kepada para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu banyak, tapi saya baru menulis 150 sahabat yang ringkas. Satu sahabat ditulis 3-4 halaman. Jadi satu buku itu 50 sahabat, 200 halaman. Satu jilid, jadi itu dibikin 3 jilid. Satu jilid berisi 50 sahabat. Harganya 50.000. Satu jilid 50.000, isinya 50 sahabat. Jadi satu sahabat cuma 1.000. Satu sahabat cuma 1.000. Bawaan aja nggak dapat 1.000. Begitu. Buku yang terbaru, inilah yang diceritakan Nabi kita. Nabi cerita kepada para sahabat tentang orang-orang terdahulu. Nah, itu menarik. Itu kisah. Jadi kalau orang khutbah ceramah dimasukkan unsur kisah, itu lebih menarik. Termasuk kisah yang aktual, kejadian-kejadian zaman sekarang. Ada kasus pembunuhan, ada kasus pencurian, dan seterusnya. Itu bisa menjadi ilustrasi. Argumentasi yang kuat, tak terbantahkan, dan rasional. Begitu. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau nanya dulu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya masalah khutbah yang menarik ini, saya bidang peribadatan juga salah satu masjid di Cipondoh. Ada waktunya ini pengkhutbah mengambil sebuah tema yang memang soal akidah ya Pak Ustadz ya. Yang kedua, berlandaskan bahwa Rasulullah itu setiap dia khutbah itu kan mukanya memerah, suaranya keras. Nah, Ustadz ini kan yang mungkin memperhatikan seperti itu. Alhasil setelah sholat Jumat kan ya banyak laporan itu kan, Pak, itu Ustadz tadi itu marah-marah tuh apa saja itu. Bahasa gitu amat ya. Kadang juga waktu pilpres ya kan banyak itu bahasa-bahasa ini juga. Ustadz ini kan provokasi apa ya, ini seperti itu bahasa. Terus yang kedua, soal pakaian. Apakah seorang pengkhotbah atau penceramah itu identik dengan sorban? Misalnya ada sorban dilengketkan sini atau itu soal pakaiannya? Ya, bagi Islam. Makanya tadi saya katakan khutbahnya Nabi itu serius. Tinggal nanti ekspresinya bagaimana. Suara kencang tapi jangan kekencangan.
volume tinggi tapi jangan ketinggian. Jadi seriusnya tuh di situ. Jangan terus jamaah jadi berkesannya begitu, karena memang si khotibnya begitu. Baik. Soal pakaian, kan pakaian yang pokok menutup aurat. Nah, sesudah menutup aurat, yang kedua memenuhi standar kesopanan. Pantasnya saya berpakaian seperti apa untuk berkhutbah? Ya saya sering tampil begini aja, pakai baju begini, pakai celana panjang, pakai peci. Tapi ada tempat-tempat yang kurang terima kalau saya penampilannya cuma begini. Harus apa? Harus pakai sarung. Ya saya pakai sarung, menyesuaikan namanya. Kalau pakai sorban apa enggak, itu juga enggak mutlak. Kalau pakai sorban silakan, enggak apa-apa. Tapi kalau tuntutan keadaan di situ harus pakai sorban, ikuti aja. Enggak usah membantah. Oh, sorban-sorban mau wajib. Enggak usah, pakai aja. Kira-kira begitu Pak. Baik, lagi. Apa namanya mengenai khutbah ini, kan ada beberapa masjid yang memang hanya pakai bahasa Arab, begitu kan sebulan sekali gitu. Nah pada dasarnya apakah sebetulnya isi khutbah itu harus dipahami sama jamaah gitu? Kan mungkin dengan bahasa Arab itu nggak pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang lain tuh, mungkin ada jamaah yang pasti nggak paham gitu. Ya. Masalahnya khutbah itu harus menyampaikan nasihat. Nasihat itu dalam bentuk wasiat takwa. Kan bukan cuma wasiat takwa, tapi bagaimana aplikasi dari ketakwaan. Sehingga khutbah itu harus memberikan pencerahan, memberikan wawasan, keilmuan. Apalagi ini jamaahnya banyak. Nggak ada pengajian yang bersifat rutin jamaahnya sebanyak Jumat, itu nggak ada. Maulid jamaahnya banyak, tapi kan mesti ada berkatnya. Modal itu mesti kondang, biayanya besar. Kalau sholat Jumat mah siapa aja bisa berkhutbah dalam konteks selama dia memenuhi standar, meskipun dia tidak kondang. Gak ada konsumsi juga gak apa-apa. Meskipun sekarang dikreasikan ada namanya Jumat berkah, gak ada begituan juga dari dulu kok Jumatan terjadi. Sehingga ini kesempatan buat para khotib memberikan ilmu dan pencerahan melalui khutbah. Kalau bahasa Arab saja, ya sah, cuma sah. Nah, kenapa orang tetap berbahasa Arab? Itu menyangkut pemahaman. Pemahaman apa? Ya pemahaman bisa jadi Nabi juga khutbahnya bahasa Arab. Memang orang Arab. Pemahaman bahwa sholat Jumat itu kan 2 rakaat. Sholat zuhur itu kan 4 rakaat. Yang 2 rakaat itu diganti dengan 2 khutbah. Karena statusnya pengganti khutbah, pengganti sholat, maka sholat itu kan bahasa Arab. Nggak boleh orang sholat pakai bahasa lain. Maka khutbah pun harus bahasa Arab. Begitu logikanya. Tapi jalan tengahnya
ulama-ulama mengatakan rukunnya harus bahasa Arab. Yang lain-lain silahkan, itu jalan tengahnya. Baik, lanjut belakang ya. Ada tongkat di podium kan ada tongkat. Ya, Kita boleh pakai atau tidak boleh ada? ya. Nanti ada di tata cara khutbah itu ada pembahasannya. Nanti dijawabnya sekalian. Ada lagi, silakan. Jadi materi itu bisa di copy nggak Pak? Ya, nanti saya share. Saya share di grup. Yang belum masuk grup ada? Ya. Baik. Ya. Karena Ustaz, Ya. bagaimana Aisyah diperhadapkan dengan situasi sosial politik apa, atau bagaimana mengomentarinya, mekanismenya dalam khotbah. Ya. Hal-hal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat itu bisa saja disampaikan di dalam khutbah, tapi sifatnya pesan-pesan, bukan berita. Kalau berita orang udah pada tahu apa sih penyikapan terhadap peristiwa. Misalnya mau pemilu, apa sih pesan yang mau disampaikan kalau pemilu? Oh, pilih orang yang baik, kriterianya begini, gunakan hak suara, kan sekitar itu. Bicara kriteria, bukan kampanye. Maka berdasarkan kriteria ini, nggak ada pilihan lain bagi kita kecuali nomor 1. Itu kalimat yang harus dihindari, karena ini khutbah bukan kampanye. Meskipun saya tim sukses, tetap saya harus membatasi diri. Jangan lupa ini forumnya khutbah. Begitu juga atribut jangan saya pakai pada saat saya khutbah, karena itu sensitif. Begitu. Kalau isunya gimana Pak? Isunya misalnya bukan ngomong orangnya, tapi isu misalnya si A ngomong isu ini, si B ngomong isu ini. Kita menurut isu, bukan menurut orang. Iya, kita meluruskan masalahnya, pendapat yang benar itu bagaimana. Bukan kita memojokkan yang satu, mengunggulkan yang lain. Luruskan masalahnya. Karena tanpa dikasih tahu, orang juga mestinya udah nyambung. Jangan kita anggap jamaah kita itu bodoh yang nggak tahu masalah, mesti ngomong vulgar. Nah, maka khotib itu ngomongnya nilai, ajaran. Jangan terlalu vulgar ditujukan kepada si A atau si B. Maka dulu itu luar biasa bagaimana orang tuh punya bahasa isyarat, punya bahasa kiasan, sehingga orang nyambung, berpikir, punya ketajaman hati, nyambung dengan bahasa kiasan. Nabi Ibrahim mimpi nyembelih anaknya Ismail. Lalu dia cerita kepada Ismail, aku lihat dalam tidurku bahwa aku menyembelih kamu. Punya pendapat gak kamu tentang mimpi itu? Jawaban apa Ismail? Wahai bapak, kerjakan apa yang Allah perintah. Ibrahim tidak bilang aku diperintah oleh Allah melalui mimpi, tidak. Aku lihat dalam tidurku bahwa aku menyembelih kamu. Apa pendapatmu? Bapak, kerjakan apa yang Allah perintah kepadamu. Itu bukan Ismail nggak nyambung, kebangetan nyambung itu. Itu isyarat luar biasa. Dan dalam perkembangannya itu Nabi Ibrahim itu nggak selalu pakai bahasa vulgar, pakai bahasa kiasan. Di buku inilah yang
diceritakan Nabi kita itu ada cerita tentang Ismail dan Ibrahim, bukan soal penyembelihan, soal lain lagi, soal rumah tangga. Baik, kita skors dulu sebentar, 10 menit. Mungkin ada yang mau minum apa yang sudah disediakan. Udah siap? Kalau udah. Baik, kita skors 10 menit.